Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang saya hormati ketua beserta seluruh pengurus Masjid Darussalam Kota Wisata. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita hijrah sebagai momentum kebangkitan umat. Zaman Nabi Muhammad SAW itu kalau kita baca tidak ada tahun, nggak ada tahun 1, tahun 2, tahun 3. Makanya kita dulu belajar di sekolah, Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun gajah. Karena memang penamaan tahun tergantung musim. Jadi andailah sekarang tidak pakai tahun, anak ibu lahirnya kapan? Tahun corona. Terus kalau berkelanjutan juga tahun apa? Tahun masker. Karena yang dijadikan tahun itu adalah peristiwa, bukan angka. Peristiwa yang terjadi. Dan itu pada masyarakat primitif, lumrah, biasa. Sampai hari ini saya masuk hutan keluar hutan, suku Akit, suku Talang, suku Sakai, suku Laut, itu mereka memang tidak mengenal tahun. Tidak ada budaya tulis baca. Mereka rata-rata sejarahnya hanya cerita, pantun, petatah petitih, nenek-nenek moyang zaman dulu. Bahkan dulu waktu saya sempat kuliah 2 semester di Indonesia sebelum berangkat, ada satu teman saya di dalam kelas itu waktu kenalan, nama saya Anu, saya nggak ingat saya namanya, cuman nggak boleh sebut, takut dituntut di pengadilan. Nama saya Anu, lahir 1976 katanya. Terus selesai itu saya tanya, kok nggak ada tanggal sama bulannya? Memang nggak ditulis gitu. Terus kok kamu tahu 76? Waktu daftar sekolah, kepala sekolah nanya, kamu lahir tahun berapa? Nggak tahu. Pulang ke rumah, dia tanya orang tuanya, Mak, saya lahir tahun berapa? Waktu pohon kelapa di belakang disambar petir. Pas dicek, pohon kelapa di belakang rumah itu disambar petir 1976. Ya itulah tahun lahirnya. Nah, jadi saya mau menjelaskan, jangan heran misalnya tahun berapa ini? Fathu Makkah katanya, pembebasan kota Makkah. Oh, berarti tahun ke-8. Tahun berapa ini? Perang Badar. Berarti tahun 2. Tahun berapa ini? Perang Uhud. Berarti tahun 3. Tahun berapa ini? Haji Wada. Berarti tahun 10. Begitu, karena memang yang dipakai peristiwa. 10 tahun Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, enggak pakai tahun 1, tahun 2, tapi pakai peristiwa. Meninggal Nabi, naik Abu Bakar. Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun setengah. Enggak ada juga tahun 1, tahun 2. Meninggal Abu Bakar, naik Umar. Umar jadi khalifah 5 tahun. Lalu kemudian datanglah surat. Dia punya tetangga-tetangga nih, kerajaan. Ada Persia, ada Romawi, ada Jazirah Arab. Lalu kemudian datanglah surat ke gubernur, waktu itu nama gubernurnya Abu Musa al-Asy'ari. Datang surat, Abu Musa al-Asy'ari bingung mau buat tahun berapa. Akhirnya dia minta saran Umar bin Khattab. Wahai Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ya,
Ini kita mau balas surat ini gimana? Kita nggak punya tahun. Oh, kalau gitu musyawarah. Nah, ini hebatnya Islam. Walaupun Umar bin Khattab itu panglima perang gagah perkasa, tapi memutuskan perkara pakai musyawarah. Ini baru jadi ketua masjid dah nggak mau musyawarah. Bukan Masjid Darussalam. Ada musola kecil yang apanya ketuanya itu Fir'aun baru taubat. Tapi taubatnya belum full. Nah, lalu kemudian musyawarah lah. Umar bin Khattab bersama sahabat mengamalkan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amruhum syura bainahum. Orang beriman itu memutuskan perkara berdasarkan musyawarah. Dari dasar musyawarah inilah diambil ke adopsi ke Pancasila. Makanya di Pancasila itu ada tauhid, ketuhanan yang Maha Esa. Ada kemanusiaan, al-insaniyah, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada al-wahdah, persatuan Indonesia. Ada permusyawaratan. Ada al-adalah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi yang menyusun Pancasila itu adalah para ulama, founding father, pendiri bangsa. Jadi jangan dibenturkan. Sekarang mau dibenturkan antara nasionalisme dengan agama. Siapa yang berteriak Allahu Akbar berarti musuh nasionalisme. Ini orang nggak ngerti sejarah. Oleh sebab itu, loh kemana ceritanya kok ke situ? Oke, balik ke musyawarah. Musyawarahlah Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, ini ada surat dari Gubernur Abu Musa al-Asy'ari minta saran, sumbang kontribusi pemikiran. Kita mau buat kalender. Nabi sudah meninggal. Kalendernya dimulai kapan? Usul pendapat pertama. Ya, silakan. Bagaimana kalau kalendernya kita buat dari sejak Nabi lahir? Nabi lahir tahun 1. Jadi seandainya kalender kita sejak Nabi lahir, itu nama kalendernya Selamat Tahun Baru Maulid. Karena lahir Maulid. Pendapat ini ditolak sama yang enggak setuju. Saya kurang setuju. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW lahir, tidak ada belum perubahan besar terjadi. Betul, Nabi Muhammad itu mukjizat luar biasa. Tapi ketika dia lahir, orang tetap mabuk, minum khamar, berzina, riba, macam-macam. Jadi kalau begitu perubahannya belum signifikan. Apa pelajaran dari sini? Bahwa sahabat Nabi yang bertiter bergelar radhiyallahu an, tapi kalau dalam bermusyawarah tetap ada pendapat yang diterima dan yang ditolak. Ini kalau sudah musyawarah, pendapat saya, begitu ditolak langsung merajuk pulang. Bapak kok enggak datang lagi ke masjid? Kemarin Pak Ustadz waktu musyawarah di masjid, masa pendapat saya ditolak? Apa enggak tahu kalau saya ini profesor doktor? Merajuk. Ini titel lebih hebat dari segala titel. As-sabiqun al-awwalun, mereka yang dulu masuk Islam, minal muhajirin, dari kalangan muhajirin, wal ansar, dari kalangan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan perbuatan baik, ulaika, mereka itu radhiyallahu anhum, diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran pertama, musyawarah. Pelajaran yang kedua, ditolak pendapatnya, enggak sakit hati, karena ini namanya musyawarah. Ada pendapat lain? Ada. Gimana kalau kalendernya dimulai tahun 1 sejak turunnya wahyu Al-Quran? Seandainya Iqra itu dijadikan tanggal 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, Iqra wa rabbukal akram
Allazi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Selamat tahun baru Iqra. Selamat tahun baru wahyu namanya. Ditolak juga pendapat ini, enggak diterima. Biasa berdebat di ruang musyawarah itu biasa. Yang luar biasa itu berdebat di ruang musyawarah sampai dibawa ke liang lahat. Itu yang masalah. Gimana, ada pendapat yang lain? Ada. Apa pendapatnya? Gimana kalau kalender itu kita mulai dari sejak Nabi meninggal? Pas Nabi meninggal, itu dibuat tahun 1. Enggak diterima juga. Kenapa? Karena kalau kalender dimulai pas Nabi meninggal, maka selamat tahun baru takziah. Jadi setiap nyambut tahun baru, sedih semua. Tahun baru takziah. Datanglah Sayyidina Ali. Tentang ini dua pendapat. Ada yang mengatakan ini pendapat Sayyidina Ali, disetujui oleh Umar. Ada pendapat mengatakan ini pendapat Umar, tidak perlu dipermasalahkan. Apa kata Sayyidina Umar? Al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Hijrahlah yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Lahir ditolak, turun wahyu ditolak, meninggal ditolak. Yang dipakai adalah hijrah, karena momentum hijrah seleksi keimanan. Yang imannya nanggung-nanggung nggak bakalan bisa hijrah, karena dia pasti akan menetap di Makkah, khawatir meninggalkan keluarga, takut miskin. Maka pemisah hak dan batil adalah hijrah. Maka selamat tahun baru hijrah 1442. Semoga tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu. Potong, upload ke Instagram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran yang diambil dari sini? Bahwa tidak semua diatur oleh wahyu. Tidak ada ayat dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, mulailah tahun baru hijrah dari 1 Muharram. Jadi ada perkara-perkara yang diserahkan kepada umat untuk bermusyawarah. Sekarang orang ini sedang latah, sedikit-dikit mana ayatnya, mana hadisnya. Memang betul itu Mas Bro. Tapi ini ada masalah yang diserahkan Allah kepada akal untuk memusyawarahkannya. Tapi keputusannya tetap dipilih yang terbaik di antara pendapat-pendapat, karena akal manusia ini seperti ini. Jangan tangan kiri lah Pak Ustadz, oke kanan. Akal manusia ini seperti ini. Jabatan manusia juga seperti ini. Bentuk rupa wajah manusia juga seperti ini. Ada akal ini sangat sempurna, ada yang rendah kurang sempurna, ada yang sedang-sedang saja. Ketika bermusyawarahlah akan tampak di mana kesempurnaan, kestabilan emosi. Oleh sebab itu kita dalam segala urusan hidup ini melihat ke Quran, melihat ke sunnah, ikuti langkah para sahabat, salafunas saleh, pakai akal, maka insya Allah ibadah membimbing hati, maka insya Allah kita diridhoi Allah sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya dipakailah momen hijrah. Hijrah ini berawal hari Kamis. Hari ini hari Rabu, besok Kamis. Hijrah berawal dari Kamis, besok. Ini gladi kotor, besok baru hijrah. Makanya tepat kata Pak Ketua Divisi Ibadah tadi, supaya Ustaz Abdul Somad datang tiap bulan kemari. Banyak yang mengaminkan. Hari Kamis pagi, ini momentum awal hijrah. Berkumpullah semua
anggota-anggota parlemen. Apa ada parlemen waktu itu Pak Ustaz? Oke, kalau nggak setuju kepala suku. Kepala-kepala suku ngumpul semua di sebuah tempat namanya Darun Nadwah. Masjid kita Darussalam. Tempat pertemuan di Makkah Darun Nadwah. Dar artinya rumah, Nadwah artinya pertemuan. Darun Nadwah, rumah pertemuan di kota Makkah. Yang mendirikan Darun Nadwah itu namanya Qusay. Siapa namanya? Qusay. Saya belum pernah ketemu orang Indonesia nama Qusay. Qusay. Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya ayah namanya Abdullah, punya ayah namanya Abdul Muttalib, punya ayah namanya Hashim, punya ayah namanya Abdi Manaf, punya ayah namanya Qusay, punya ayah namanya Kilab. Muhammad, Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdi Manaf, Qusay. Kakek yang ke-5. Kakek saya yang ke-5 nggak hafal lagi. Qusay inilah yang membangun Darun Nadwah ini. Betapa hebatnya keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa pelajaran dari sini? Bahwa Nabi itu keturunan orang-orang kaya. Sudah berapa pelajaran? Hitung aja lah sendiri. Cuman saya mau hijrah ini kita ambil pelajaran bahwa di sana ada musyawarah. Kalau musyawarah jangan tersinggung pendapatnya ditolak. Bahwa yang diambil momen terbaik hijrah. Tidak semuanya disebutkan dalam Quran. Bahwa mereka itu berawal hijrah itu hari Kamis. Pertemuan di sebuah tempat namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah didirikan oleh Qusay, kakek kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bertemulah kepala-kepala suku di sana. Hari Kamis pagi, rapat parlemen. Agenda tertutup. Bagaimana cara membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Kamis pagi. Bagaimana cara membunuh? Karena mereka sudah terganggu 13 tahun lamanya. Kedatangan Nabi Muhammad merusak stabilitas keamanan jahiliyah. Banyak yang terganggu, risau, resek ini orang. Harus kita habisi. Nah, bertemulah mereka semua. Bapak Ibu, saya ngomong kuat gitu nggak stres kan? Soalnya saya nggak bisa saya melihat raut wajah, nggak tahu entah dia senang, entah dia marah. Tapi saya husnuzon aja. Saya terus terang dengan masker ini terbantu ketika foto-foto. Saya nggak perlu senyum. Kalau dulu sekarang saya senyum. Nah, lalu kemudian pagi Kamis agendanya adalah bagaimana ini menghabisi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah merasuki banyak anak-anak muda terganggu dengan kedatangan dia. Ini orang mesti kita selesaikan dengan waktu yang secepat-cepatnya. Gimana kepala-kepala suku? Ada usul nggak mau menghabisi Muhammad? Saya punya pendapat Pak Ketua Sidang. Nama Ketua Sidangnya Abdul Uzza nama ketua sidangnya Abu Lahab, Abu Jahal, Abu bapak, Jahal bodoh, Abu Jahal pak bodoh. Dulu enggak, sekarang. Lalu kemudian gimana kata ketua sidang? Gimana, ada usul enggak? Saya punya usul Pak Abu Jahal. Gimana, apa usulnya? Gimana kalau Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam, dia enggak nyebut sallallahu alaihi wasallam karena dia musyrik jahiliyah.
Gimana kalau Muhammad ini, saya sallallahu alaihi wasallam karena saya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana kalau Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam? Bukan kata dia kan, dia kan. Gimana kalau orang ini kita asingkan ke tempat yang jauh, kita kirim dia ke Pulau Nusa Kambangan. Kok ke Nusa Kambangan? Nusa Kambangan. Pokoknya ke tempat yang jauh lah, kita asingkan dia. Karena dia ini sudah mengacau, merusak, mengobok-obok kita di Makkah. Ini hanya akan mengancam kekuasaan kita saja. Gimana kalau kita asingkan dia, kita jauhkan dia? Kata Abu Jahal, gimana anggota? Setuju nggak? Apa pelajaran dari sini? Bahwa ternyata orang musyrik jahiliyah musyawarah juga. Jadi kalau ada ibu-ibu pengajian nggak suka musyawarah, itu lebih parah dari musyrik jahiliyah. Orang musyrik jahiliyah juga musyawarah. Pimpinan sidangnya Abu Jahal. Gimana kata Abu Jahal? Kata yang satu ada yang nggak setuju. Saya nggak setuju kalau dia kita buang ke sana. Kenapa? Ini orang karismatik. Dia punya aura kepemimpinan luar biasa. Kalau kita buang dia ke sana, nanti di sana dia punya banyak pengikut. Dan kalau pengikutnya itu datang kemari menghancurkan kita di Makkah, habis kita, tamat riwayat kita. Saya nggak setuju kalau dia kita buang. Ternyata umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini seperti pohon kelapa, dimanapun dia dibuang dia akan tumbuh. Dulu ada orang dari Sulawesi, Makassar, kota yang paling jauh di dunia, ujung pandang. Ada seorang laki-laki yang gagah perkasa namanya Yusuf Al-Makassari, melawan Belanda. Usul Belanda persis seperti rapat kafir musyrik. Yusuf kita buang saja, dibuang dia ke Sri Lanka. Sampai di Sri Lanka dia berdakwah, punya murid. Itulah ada komunitas muslim di Ceylon. Ternyata orang Islam ini dimanapun dia dibuang, dia tidak mati, dia tidak stres, dia tidak depresi, dia punya aura kepemimpinan. Akhirnya orang Inggris dan Belanda yang menjajah waktu itu, ini bahaya. Kalau itu kita buang kemana? Dari Ceylon dibuang ke Cape Town, Afrika Selatan. Di Afrika Selatan dia buat komunitas. Dan pada masa Presiden Nelson Mandela, tempat kampung itu diabadikan menjadi kampung komunitas Melayu Makassar. Dan kemudian didirikanlah Masjid Indonesia di sana. Dan pemerintah Afrika Selatan memberikan Nobel perdamaian, penghargaan pahlawan kepada Yusuf Al-Makassari. Bapak Ibu bangga tak jadi orang Indonesia? Kalau nggak bangga ya nggak apa-apa, saya nggak maksa kok. Saya bangga. Kenapa? Karena dia dibuang tidak stres, tidak bunuh diri, tidak terjun ke laut Afrika Selatan. Tapi dia tetap mengembangkan dakwah. Sampai hari ini muslim besar di Afrika Selatan. Salah satu jasa dari Yusuf Makassar, Syekh Yusuf Al-Makassari, Tajul Khalwati namanya. Sedangkan umatnya yang jauh saja tidak bisa dibuang, apalagi sumber kemuliaan Muhammad SAW tak bisa dibuang. Akhirnya rapat dilanjutkan. Gimana sidang? Ada usul lagi nggak? Kata pimpinan sidang. Ada usul. Iya, apa usul kamu? Bagaimana kalau kita buat kerangkeng, kita masukkan dia ke dalam, letakkan di samping Ka'bah, jangan kasih atap, biarkan dia mati sampai kering. Ini ekstrim. Bukan es krim. Ekstrim ini. Kurung dia, biarkan mati kering, panas. Bapak Ibu tahu panasnya kota Makkah. Bawa sendal swallow, letakkan 2 menit, jadi martabak bergulung. Panas itu kota Makkah. Enggak setuju. Kenapa kamu enggak setuju dengan usul ini?
Karena ini orang berwibawa, punya pengikut secara diam-diam keliling Makkah. Kalau mereka melihat pimpinannya di kerangkeng, tidak dikasih makan, maka mereka semua akan ngamuk, terjadi revolusi di kota Makkah, kita semua akan hancur. Wah, sidang mulai buntu. Gimana Pak pimpinan sidang? Kata pimpinan sidang, dua pendapat ini nampaknya semakin buntu, deadlock. Kalau gitu saya minum dulu, kata pimpinan sidang. Itu nggak ada tambahan dari saya. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Minumlah air Darussalam. Dapatkan di Masjid Darussalam secepatnya. Dah, share. Saya ditanya sama orang pajak, itu Ustadz banyak sekali endorse kopi, endorse cendol, endorse air. Ada ngambil royalti nggak? Demi Allah nggak ada royalti. Udah kekurangan duit orang ini. Kita lanjutkan. Berarti saya jadi Abu Jahal? Bukan. Ada usul lagi nggak? Ada usul. Gimana usulnya? Bagaimana kalau tadi kalau dibuang jauh itu bahaya, kalau dibuat dekat itu juga bahaya. Ini usul yang paling mantap. Gimana caranya? Satu suku utus anak muda paling kuat. Satu suku cari siapa di antara suku ini anak muda yang paling kuat tangannya, masukkan ke dalam rumah Muhammad malam-malam, pancung kepalanya. Selesai. Gak perlu banyak biaya modal. Tapi anehnya, di antara usul yang banyak itu, tidak ada satupun di antara orang musyrik jahiliyah itu yang mengusulkan, gimana kalau kita santet aja. Gak ada. Jadi apa maknanya? Kalau ada orang sekarang pakai santet, berarti lebih jahiliyah daripada Abu Jahal. Kalau ada orang sekarang nyantet karena benci santet, itu nanti di akhirat ketemu sama Abu Jahal. Kata Abu Jahal, aku aja nggak sejahiliyah ente. Kami memang di Makkah itu jahat, minum khamar, tapi untuk menghabisi dia nggak kami santet. Ente pakai santet, ayo kita celupkan dia ke dalam neraka. Sesama masuk neraka saling mencelupkan mereka dulu. Gimana usul yang ketiga ini? Satu anak muda dari kalian masuk mengendap-endap dalam rumahnya, pancung kepalanya tengah malam. Gimana? Setuju? Bahaya ini Bapak Abu Jahal. Apa bahayanya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan anak sembarangan. Muhammad anak Abdullah, Abdullah anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak Hashim, Hashim anak Abdi Manaf, Abdi Manaf anak Qusay, Qusay anak Kilab, keturunan Lu'ay Fihr, cucu cicit Adnan, keturunan Ismail anak Ibrahim alaihissalam. Mengalir darah Ibrahim dalam darahnya. Kalau sampai ketahuan ada suku yang membunuhnya, terjadi perang suku, satu suku akan dihabisi. Bukan sembarangan. Kalian pikir Muhammad ini kaleng-kaleng? Akhirnya sidang waktu itu alot luar biasa. Gak berapa lama idenya datang dari Abu Jahal sendiri. Kata Abu Jahal, saya punya ide sendiri. Apa ide Abu Jahal? Kalau satu suku mengirim satu anak muda, ketahuan nanti satu suku di sana dihabisi. Jadi kalau gitu gimana? Satu suku ngirim anak muda, 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 dan kemudian semua anak muda ini dikasih pedang. Malam-malam ramai-ramai masuk,
semuanya ikut mencincang, dan kalau dia mati tidak ada satupun yang dituntut karena semuanya ikut. Inilah ide korupsi berjamaah dari Abu. Karena kalau cuma satu yang buat ditangkap, gimana kalau kita buat rame-rame? Siapa yang mau nangkap? Cerdas dia, cerdas. Tapi kenapa dipanggil Abu Jahal? Abu Jahal kan pak bodoh, padahal otaknya cerdas. Karena cerdasnya untuk yang jahat-jahat saja. Kalau untuk yang baik-baik dia tertidur. Ini masjid kita sudah nggak muat lagi, jamaah kita ramai sampai 3.000 orang. Gimana jamaah cara menyelesaikan masalah ini? Nggak ada ide-idenya. Tapi kalau pas ditanya gimana cara kita nyambut Agustusan, keyboard tunggal, nah itu Abu Jahal. Oleh sebab itu maka disetujuilah. Gimana setuju? Semua suku setuju. Setuju semua suku. Akhirnya mengirimkan anak muda yang gagah, kekar, perkasa, tangan berotot, nanti malam siap mencincang. Dengan ini rapat pada hari Kamis menetapkan keputusan. Setiap suku mengutus anak muda. Sidang ditutup. Akhirnya mereka setelah tanda tangan amprah pulang. Pulang semua. Siang itu datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemui Abu Bakar Siddiq. Nabi Muhammad menemui Abu Bakar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasulullah. Ya. Ada apa ya Rasulullah? Abu Bakar, nanti malam kita hijrah. Jadi hijrah itu hari Kamis malam, Jumat besok malam. Nanti malam kita hijrah. Kenapa malam ini ya Rasulullah? Karena nanti malam anak-anak muda akan masuk ke rumahku dan akan memancung kepalaku. Sebelum mereka beraksi, kita jalan. Pertanyaannya, itu rapat Kamis pagi tadi kan tertutup. Tidak ada satupun wartawan online yang diizinkan masuk. Kenapa Nabi bisa tahu? Ternyata rapat itu disadap. Penyadapnya bukan detektor, bukan alat. Penyadapnya siapa? Jibril alaihissalam. Inilah dalil rapat-rapat boleh disadap. Nah ibu-ibu hati-hati rapat ibu-ibu, mana tahu itu meningkatkan belanja bapak-bapak, bocor. Akhirnya Jibril ngasih tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasil rapat mereka tadi pagi hari Kamis di Darun Nadwa, ente nanti malam mau dihabisi. Oleh sebab itu datanglah Nabi menjumpai Abu Bakar. Abu Bakar memang sudah siap, nunggu komando saja, ready. Oke ya Rasulullah, sami'na wa ata'na. Yang bisa dibawa hijrah hanya orang yang siap. Gimana kalau masjid ini kita luaskan? Siap. Gimana kalau bangunannya kita buat 2 lantai? Siap. Gimana kalau kubahnya? Udah bagus, sudah nggak perlu lagi. Jadi kalau ada orang rapat waktu diajak, gimana kalau karpet masjid ini kita ganti baru? Wah itu banyak begini, begono. Nggak siap. Biarkan dia sama Abu Jahal. Yang perlu diajak hijrah ini adalah Abu Bakar, karena dia yang ready, siap. Lalu kemudian Abu Bakar Siddiq pun siap. Abu Bakar, nanti malam kita jalan. Sami'na wa ata'na. Setelah ngasih tahu, Nabi pun pulang. Pulang ke rumah, siap-siap, malam. Habis Isya tidur. Nabi itu tidurnya habis Isya. Makanya Nabi mudah bangun jam 2 malam. Isya jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Kita tidurnya jam 1. Gimana mau bangun jam 2? Tidur jam 1. Di setel jam. Jatuh. Mati.
besok pagi sama-sama HP-nya mati. Gimana mau sholat subuh? Oleh sebab itu maka berbeda jam tidur orang dulu dengan orang sekarang. Lalu kemudian Nabi SAW tidur setelah Isya, malam dia bangun. Biasanya Nabi kalau bangun itu dia sholat tahajud, tapi malam itu biasanya Nabi bangun sholat tahajud ke Masjidil Haram di samping Ka'bah. Dia sholat, kalau siang nggak bisa sholat di samping itu. Pernah Nabi coba sholat di samping, diikat kepalanya, disungkup, sampai akhirnya Sayyidah Fatimah menyelamatkan. Takut disungkup oleh kafir musyrik, dicekik oleh kafir musyrik. Makanya kalau ada jamaah sekitar Masjid Darussalam ini, rumah dekat tapi nggak ke masjid, berarti takut disungkup, takut dicekik. Bapak kenapa nggak ke Masjid Darussalam? Takut saya dicekik nanti ada. Mohon izin sebentar, lupa mematikan handphone. Dah, saya buat di atas pesawat. Lalu kemudian malam itu datanglah anak-anak muda mau menyusup masuk ke dalam. Ketika mereka sedang berada di depan pintu rumah Nabi Muhammad SAW, Nabi buka pintu. Itulah yang disebutkan, Bapak Ibu hafal semua ayatnya. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Surat Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim sadda, bagian depannya kami buat tembok. Wa min khalfihim sadda, bagian belakangnya tembok. Tembok depan, tembok belakang, siapa yang bisa ganggu? Fa aghshaynahum, kami tutup mata mereka. Fahum la yubsirun, mereka tidak bisa melihat. Mereka seperti patung di depan rumah Nabi terpukau. Nabi keluar, Nabi ambil pasir, Nabi lemparkan ke atas, jatuh pasir itu ke kepala mereka. Begitu mereka tarik, kok ada pasir? Nabi sudah berlari. Saya cuma mau ngasih tahu saya nggak gundul. Itu Somad itu kemana-mana pakai peci kan, karena dia gundul. Enggak. Lalu kemudian Nabi berlalu, pergi Nabi menuju rumah Abu Bakar Siddiq. Setelah Nabi berlalu, mereka tersadar seperti terpukau. Kenapa ada pasir? Masuk mereka ke dalam, langsung menuju tempat tidur Nabi. Mau mereka cincang, jangan dulu, kita buka dulu. Ternyata yang tidur di situ adalah Sayyidina Ali. Apa pelajaran dari sini? Kalau mau bunuh orang, pastikan dulu. Jangan asal bunuh aja. Sniper, pastikan dulu. Yakin nggak itu Abdul Somad? Yakin? Tembak. Wah, bukan Muhammad SAW. Siapa ini? Sayyidina Ali. Bangunkan Ali. Waktu itu umur Sayyidina Ali, jarak usia antara Nabi Muhammad dengan Sayyidina Ali 30 tahun. Nabi mendapat wahyu umur 40 tahun. Berdakwah di kota Makkah 13 tahun. Jika waktu hijrah umur Nabi 53 tahun, berapakah umur Sayyidina Ali waktu malam itu? Mestinya soal ujian CPNS itu begitu. Jadi ada matematiknya, ada sejarahnya. Ini saya waktu tes dulu, Tono, Tini, dan Toni jaga warnet. Tini bekerja di waktu pagi, Tono di waktu malam. Tono dan Tini tidak mau kerjasama karena pernah pacaran. Mereka belum move on. Jam-jam berapa saja mereka bisa kerjasama? Apa ini? Kita jauh-jauh belajar hadis ke Maroko, tesnya Tono, Tini, dan Toni.
Maka malam itu umur Sayyidina Ali 23 tahun. Anak baru selesai S1, sedang ganteng-gantengnya, umur 23 tahun. Mana Muhammad? Aku nggak tahu, kata Sayyidina Ali. Apa pelajaran dari sini? Yang menemani di atas gunung Abu Bakar, tapi yang menggantikan di tempat tidur Sayyidina Ali. Yang menemani naik ke bukit sahabat dekat, tapi untuk menggantikan di tempat tidur saudara sepupu. Mana yang paling besar resikonya? Di tempat tidur atau di atas gunung? Kalau kamu jadi pemimpin, resiko terbesar, tersulit, kasih ke keluarga. Tapi kalau agak ringan, beri ke teman. Gitu. Sekarang orang dibalik. Yang resiko mati, kasih ke teman. Yang enak-enak, kasih ke keluarga. Cerita sunnah, poligami. Ini sunnah itu ini. Bagaimana kalau untuk yang resiko mati, kasih ke keluarga? Sayyidina Ali, andai tidak dibuka penutup selimut itu, udah jadi keripik. Tapi Allah masih sayang kepada Sayyidina Ali, kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka menyusul. Malam itu juga mereka keliling mencari, mana ini orang. Itulah cerdasnya Nabi Muhammad. Siddiq, amanah, tabligh, cerdas, smart. Nabi tidak langsung pergi, karena kalau malam itu langsung pergi ke Madinah tertangkap. Transit dulu di atas Jabal Sur. Kalau menerima wahyu Jabal Nur. Bersembunyi sebelum hijrah Jabal Sur. Bersembunyi sebelum hijrah Jabal Sur. Menerima wahyu Jabal Nur. Ini banyak nih jamaah umrah pulang cerita, kemarin kami naik ke tempat Nabi sembunyi Jabal Nur. Yang cerita nggak tahu, yang dengar lupa. Sama-sama ngangguk. Masih syukur nggak apa-apa. Tapi perlu saya jelaskan. Nah, cerdasnya Nabi tidak langsung pergi. Bagaimana? Transit dulu di atas. Berapa malam? Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Berapa lama Nabi transit di Jabal Sur? 3 malam. Apa pelajaran dari sini? Tentu pelajaran dari sini tergantung pekerjaannya masing-masing. Saya khawatir cerita ini didengar oleh maskapai penerbangan. Pesawat delay. Pelajaran dari hijrah, transitlah 3 hari gitu. Karena itu bahwa susun strategi di atas. Bapak ibu nanti kalau umrah minta bawakan ke Jabal Sur. Naik ke atas, sampai ke atas mau masuk ke pintu gua. Gua itu adalah lubang di tengah batu. Ini ada batu, ada lubang, itu gua. Soalnya di Jakarta banyak sekali gua. Kan gua udah ngomong sama lu. Bukan gua itu yang ku maksud. Gua ini gelap, belum pernah dimasuki orang. Lalu kemudian Abu Bakar Siddiq menahan Nabi. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah jangan masuk. Kenapa? Biar aku dulu yang masuk ke dalam. Mana tahu ada singa sedang menunggu mangsa. Mana tahu ada ular berbisa di dalam, ya Rasulullah. Biarkan aku masuk. Karena kalau engkau yang masuk, engkau meninggal, wahyu tidak tersebar ke alam semesta. Kalau aku masuk, yang bersedih hanya anak istriku saja. Masuk Abu Bakar Siddiq ke dalam, dia yakinkan semua bersih, barulah masuk Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan kalau yang dengan Nabi malam itu bukan Abu Bakar, tapi Abdul Somad. Apa kata Abdul Somad? Ya Rasulullah, silakan masuk. Kan ada Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Kalau aku siapa yang ngawal? Satpol PP aja nggak ada. Jadi jangan cemburu kalau nama dia disebut Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Sekarang
ada orang yang mencaci maki Abu Bakar. Ada orang mencaci maki Abu Bakar? Ada. Dia katakan Abu Bakar merampas kekuasaan. Tiap habis sholat subuh dimaki Abu Bakar dengan Umar. Masjid Darussalam, kota wisata, mau membuktikan bahwa masjid ini bukan jamaah yang mencaci maki Abu Bakar, maka ditulislah Abu Bakar di atas. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu untuk menunjukkan bahwa ini adalah masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh, kata jamaah, saya sangka itu bacaannya Qul huwallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ada lobang di situ. Di dalam gua itu ada lobang, duduk Abu Bakar di atas lobang itu. Kakinya selonjoran ke depan. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan tengkuknya ke paha Abu Bakar. Abu Bakar meletakkan pundaknya ke dinding batu. Menduduki lobang yang ada di samping. Duduk. Tengah malam lelah habis naik ke atas. Tiba-tiba Nabi yang sedang tertidur di pangku ini terjaga karena menetes air dari atas tepat di pipi Nabi. Nabi terjaga. Air apa nih Abu Bakar? Gak mungkin embun. Di dalam gua batu, air apa ini? Kata Abu Bakar, air mataku ya Rasulullah. Kenapa engkau menangis? Binatang berbisa menyengat dari dalam lubang. Kakinya tidak dia gerakkan, bisa ditahannya kakinya. Tangannya tidak dia gerakkan, bisa dia tahan. Satu yang tak bisa dia tahan, air matanya saking sakitnya. Sampaikah pengorbanan kita untuk Muhammad SAW seperti itu? Sanggupkah kita berkorban nyawa? Enggak. Oleh sebab itu pengorbanan kita ini belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini baru nahan kencing aja udah pucat. Bagaimana dia menahan sakitnya itu? Siapa yang pernah disengat kalajengking? Siapa yang pernah digigit kelabang? Siapa yang pernah digigit ular piton? Maka merasakan sakitnya ketika bisa itu masuk ke dalam darah, menyatu, menyembur, dia akan menyerang jantung. Sakitnya luar biasa. Saya pernah digigit kelabang di kaki, sakitnya luar biasa. Itulah yang dirasa. Bagi yang ingin merasakan perasaan Abu Bakar pulang dari sini, beli satu skorpion, gigitkan, baru lo kau rasakan. Jadi kalau nanya, kenapa Mas hijrah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ngantar makanan ke atas siapa? Dari kota Makkah naik ke atas, makanannya dibawa oleh Asma. Kira-kira kalau Asma laki-laki apa perempuan? Perempuan. Itulah mengapa banyak perempuan sekarang ingin naik ke Jabal Sur waktu umroh. Tapi nggak naik sampai ke atas untuk foto-foto aja. Alhamdulillah guys, sudah sampai di Jabal Sur. Disinilah Nabi hijrah dulu. Semua kita mendapatkan pelajaran dari hijrah. Dan yang membawa makanan ini adalah Asma, seorang perempuan yang luar biasa. Jangan lupa subscribe, like, and share. Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ini berita hiruk pikuk di kota Makkah harus sampai ke atas. Siapa yang menyampaikan berita ini? Sedang dipoto. Siapa yang menyampaikan berita ini? Abdullah, anak Abu Bakar. Abdullah malam-malam tidur di atas. Menjelang pagi turun ke Makkah. Siang dengar berita. Apa pelajaran dari sini? Orang Islam mesti update dan upgrade berita. Jangan sampai ketinggalan berita. Berita naik ke atas. Malam-malam sampaikan, wahai Rasulullah, tadi berita-berita berkecamuk di Makkah, isu-isu gini yang membuli-buli si anu. Di bawah ada penjaga.
Kalau ada naik musuh ke atas, kasih tanda-tanda. Yang menjaga di bawah itu namanya Amir bin Fuhairah. Yang menemani di atas Abu Bakar. Yang menjaga di bawah Amir bin Fuhairah. Yang membawa makanan Asma. Yang membawa berita Abdullah. Yang menjadi guide penunjuk jalan Ibnu Uraiqid. Apa namanya ini? Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Job description. Itu siapa? Ketua pembangunan. Makanya dia agak banyak kerut memikirkan semen dan cor batu bata batu kerikil. Itu siapa? Itu bagian seksi ibadah. Makanya targetnya Ustaz Somad mesti tiap bulan datang ke Darussalam. Jadi mereka ini adalah job description-nya luar biasa. Maka terwujudlah masjid yang sebesar 1 hektar. Hai pengurus-pengurus masjid seluruh Indonesia, kalau kalian mau buat masjid 1 hektar, datang studi banding ke Darussalam kota wisata. Takbir. Dah potong, masukkan ke Instagram. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, 3 hari 3 malam. Ahad malam Senin mereka pun bertolak menuju Yathrib. Jalannya tidak jalan biasa, tapi ditempuh jalan luar biasa. Yang ngerti jalan luar biasa itu namanya Ibnu Uraiqid, agamanya musyrik non muslim. Sepakat semua ahli sirah sejarah bahwa penunjuk jalan itu non muslim. Apa pelajaran dari sini? Boleh berteman dengan non-muslim, boleh pakai jasa non-muslim selama tidak membahayakan agama. Siapa bilang Nabi Muhammad SAW itu ini beda agama, pancung kepalanya? Tidak begitu. Ente baca buku sejarah nulis siapa? Pelan-pelanlah mereka naik onta 8 hari 8 malam. Bapak ibu kemarin naik bis 6 jam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Naik bis 6 jam, AC-nya kencang sampai Makkah beku. Nabi panas terik naik onta 8 hari 8 malam sampai di tengah jalan haus, air minum tidak ada, bertemu dengan tempat ternak kambing. Akhirnya panggil penjaga ternak. Hai koboi, ko sapi, boy anak, koboi anak penjaga sapi. Sini sebentar. Ya, tradisi orang musyrik dulu jahiliyah boleh minta air susu. Apa pelajaran dari sini? Sepelit-pelitnya orang jahiliyah pasti ngasih susu. Jadi kalau ngasih air putih itu pelit sekali. Ustadz penceramah tidak boleh dikasih air gula. Karena kalau dikasih air gula, lehernya panas. Pita suara dikasih gula cepat rusak. Makanya banyak ustadz belum tua suara udah hilang. Apa kabar? Tak boleh kasih air gula. Artinya apa? Pengurus masjid Darussalam ngerti itu. Maka dikasih air putih. Ustadz banyak duduk. Pagi tadi duduk di Az-Zikra. Selesai itu duduk lagi di Fajrus Salam. Selesai itu duduk lagi di Darussalam. Nanti duduk lagi. Sore duduk, malam duduk. Kalau banyak duduk minum gula, kena ginjal. Maka untuk ustadz dikasih air putih. Ini untuk menghilangkan fitnah-fitnah. Air putihnya mereknya apa? Darussalam. Udah 2 kali endorse nggak laku juga.
Nah, lalu kemudian, hei anak kecil, ada nggak air susu? Panas terik, kering kerontang. Itu menunjukkan hijrah Nabi itu musim panas. Karena waktu itu kering kerontang, kambing kurus-kurus. Tapi kalau mau juga ini ada satu kambing kurus, terserahlah, kalau ada air susunya ambil. Didoakan Nabi, diperah oleh Abu Bakar Siddiq, dimasukkan ke dalam. Setelah itu Abu Bakar membersihkan bagian bawah gelasnya. Takut dia ada pasir jatuh ke pangkuan Nabi, dibersihkan. Setelah dibersih baru diberikannya ke Nabi. Diminumlah oleh Nabi Muhammad SAW air susu tadi. Bismillah. Waktu Nabi meminum itu, Nabi Abu Bakar melihat. Apa kata Abu Bakar? Fasyariban nabiyyu hatta irtawaitu. Nabi minum air itu sampai hausku hilang. Apakah Bapak Ibu melihat Nabi minum haus hilang? Kita tes. Saya misalnya jalan sama Pak Ketua Masjid Darussalam. Pas jalan, lalu kemudian saya tuangkan air. Saya tuangkan, habis itu Pak Ketua silakan minum. Lalu Pak Ketua pun minum. Lalu apa kata saya? Melihat Pak Ketua minum, hausku makin menjadi-jadi. Karena iman kita belum sampai pada level senang melihat orang senang. Kita justru stres melihat orang senang. Melihat rumah orang besar, tuyulnya berapa ya? Melihat mobil orang bagus, paling-paling korupsi. Jadi kita tidak akan bahagia selama kita belum bisa merasakan kebahagiaan orang lain. Abu Bakar sudah sampai ke tingkat itu. Hilang hausnya melihat Rasulullah SAW minum. Mereka lanjutkan lagi perjalanan. Lanjut perjalanan. Tiba-tiba dari kejauhan nampak debu naik ke atas. Kalau debu gurun pasir naik ke atas, itu berarti ada orang mengejar dari belakang dengan kuda yang sangat kencang. Naik kuda. Wah, anak-anak muda yang biasa naik kuda tahu itu bagaimana rasanya. Ustadz Somad kan kami lihat naik kuda, foto aja. Kuda kencang. Tiba-tiba begitu sudah mendekat, Nabi naik onta, sudah mendekat ke Nabi, ujung kaki kuda itu terperosok ke dalam pasir, jatuh, berguling bergelinding, jatuh dia. Seumur hidup dia tidak pernah jatuh dari kuda, karena dia adalah pembunuh bayaran, namanya Suraqah bin Malik. Jatuh dia. Lalu kemudian dia pun berderak. Apa kata dia kepada Muhammad SAW? Aku belum pernah jatuh seumur hidup Muhammad, naik kuda. Kita naik odong-odong aja jatuh. Belum pernah aku jatuh. Sekali inilah aku jatuh. Maka aku yakin bahwa kau bukan manusia biasa. Apa yang ingin kau minta dariku? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Nabi tak minta banyak. Sembunyikan berita tentang kami. Pulanglah engkau lagi ke Makkah. Pulang dia ke Makkah membawa iman. Padahal tadi dari rumah membawa kekafiran, niatnya mau membunuh Nabi, memancung kepala Nabi, mau membawa kepala Nabi, karena sudah dijanjikan 100 ekor onta. Satu onta 70 juta kali 100 ekor onta, kalikan sendiri. Nih harga kepalanya. Dari rumah mau membunuh Nabi, mau dapat duit haram, membawa kekafiran. Hidayah datang dan pulang membawa iman. Apa pelajaran dari sini? Berapa banyak orang dari rumah membawa hidayah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, tapi pulang bawa duit haram. Nanti di akhirat ketemu sama Suraqah. Suraqah senyum.
Syukur kalau Surakoh pakai masker. Kalau enggak, ente dulu kan yang pulang keluar dari rumah baca doa bismillah, sampai di tempat kerja ngambil duit haram kan. Aku keluar dari rumah menyebut nama setan dan niatku mau memancung kepala Muhammad SAW, tapi aku tinggalkan 100 ekor onta karena aku melihat kebenaran. Hari ini berapa banyak orang yang salah langkah, salah berpikir, salah melihat, salah membaca. Saya mulai ceramah jam 9.30, sekarang sudah jam 10.30, 60 menit kebersamaan kita. Kita lanjutkan cerita hijrah. Amin ya rabbal alamin. 60 menit, ini 30, ini 30.